Halo kaum gabut yang budiman, kembali lagi bersama saya Moul. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat tragis. Namun, pelaku tersebut adalah seorang anak dari pemerintah di negaranya. Hingga para polisi pun tidak ada yang sanggup dan berani untuk menghukumnya. Dikarenakan ia sangat dilindungi oleh pemerintah. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Intro dulu. Berlatar di perkotaan di negara Korea, diperlihatkan seorang pria yang sedang ngobrol bersama rekan pria asingnya. Namanya adalah Paul, dan dia panggil saja Kodir. Si Kodir ini mendapatkan sebuah misi dari Paul. Ia ditugaskan untuk mengamankan seseorang yang ada di dalam gedung sebelah, dan ia langsung saja menyetujuinya dengan bayaran yang banyak, yang langsung ia terima. Gila sih, skillnya patut diancungi jempol 5 guys. Kita flashback 5 tahun lalu. Terlihat gadis sedang berjalan santai setelah pulang sekolah. Lalu terlihat kumpulan anak muda yang sedang mengendarai mobil. Ini mah idola para kaum jera drakor. Ketika mereka melihat anak gadis tersebut, tiba-tiba hanya tersisa tas dan sepatunya saja. Lalu di sisi lain telah terjadi sebuah pewafatan satu keluarga. Dari mulai ayah, ibu, kakak, hingga anak kecil pun turut menjadi korban keedanan pelaku ini. Di sini saya masih belum tahu siapa pelaku pewafatan ini. Kalian juga penisirin kan? Lanjut ke ceritanya. Lalu polisi itu pun melaporkannya pada atasannya sembari menunjukkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian. Kita panggil saja dia Bejo. Kan tetapi ia malah memerintahkan anak buahnya itu untuk menghentikan kasusnya karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Entah karena apa atasan itu mengatakan hal demikian, yang sudah jelas itu adalah tindakan kejihitin. Tetapi ia malah mendiamkan masalah ini. Semenakutkan apa sih para pelaku ini? Sungguh itu membuat geram komandan itu dan saya juga. Ternyata tak disangka-sangka. Asli, kali ini saya tidak menyangkanya. Kumpulan pemuda tadi di awal ternyata adalah yang menculik seorang gadis yang mereka temui di jalan untuk disirsak guys dan memperpausnya. Di sini saya pribadi ikut bersedih tatkala mereka mensirsak gadis itu dan salah satu pemuda mengatakan bahwa ia telah memanfaatkan seorang bapak, ibu, anak kecil dan juga kakaknya sembari menunjukkan foto-fotonya dan ternyata merekalah pelakunya yang tega mewafatkan seluruh anggota keluarganya. Dan hingga pemimpin pemuda itu kita panggil saja Gwang, nama aslinya Kim Gwang Il, ternyata adalah otak di balik semua kejadian itu. Dan dengan sangat menikmatinya, ia mewafatkan gadis itu. Ikut erosi saya bro. Dan yang lebih bikin nama saya erosi, kejadian itu sudah tidak ada proses hukum untuk si Gwang ini. Walaupun ada seorang komandan polisi yang mengetahuinya, tetapi mereka bungkam dan menutupi kejadian besar itu. Entah si Gwang ini siapa backingannya. Saya yakin backingannya tak jauh-jauh dari yang namanya pemerintah negaranya sendiri atau orang penting di pemerintah. Entahlah. Kita lihat saja nanti, lanjut ke ceritanya. 3 tahun kemudian, ditemukan lagi seseorang gadis yang telah mokat dengan keadaan yang sama persis seperti kejadian-kejadian sebelumnya dan dengan metode yang sama. Siapa lagi kalau bukan Gwang pelakunya? Hingga ada seorang polisi barbar yang sudah sangat geram sama si Gwang ini. Namanya adalah Cha Aido. Kita panggil saja Edo. Lebih enak lagi Edo lah ya, Mang Edo. Film ini akan berfokus pada polisi barbar ini yang tidak peduli siapapun, jika ia bersalah layak mendapatkan hukuman. Dan kebetulan ia berada di tempat kejadian. Si Gwang ini
ia selalu dilindungi pemerintah atas kejadian pemukulan ini. Akan tetapi polisi barbar ini seakan sudah sangat erosi seperti saya ini dan ingin segera menangkapnya. Tidak peduli siapa backingan Guang ini, lalu Mang Edo dan anak buahnya lekas meninggalkan TKP dan sepertinya Mang Edo, polisi barbar ini akan melakukan sebuah rencana besar. Kejadian pembukaan tadi sangat viral hingga berita tersebut disiarkan di televisi dan pelakunya si Guang ini memang sudah tidak bisa didiamkan lagi. Dan hal yang mengejutkan adalah ada seorang polisi yang mencoba menangani kejadian ini. Akan tetapi ia malah bunuh dirham. Entah seberapa hebatnya si Guang ini, hingga polisi biasa yang berusaha menanganinya pun lebih baik muka diri daripada harus berurusan dengannya. Ngeri sekali bro. Lalu Mang Edo ini dipanggil oleh atasannya untuk menangani masalah pewafatan yang terjadi akhir-akhir ini. Atasan itu mengingatkan jangan sampai jika ditangkap dia sudah bonyok wajahnya. Ngeri sekali polisi jagoan kita ini bro. 새끼가 조금만 살살하자. 너 스타일이 나가 라인 세워야 되는데 또 좁혀가지고 병신만 덜. 이 사건 처음부터 감잡으려면 시간. 네가 애들 잘 단돌이 해가지고 이걸로는 해결하지. Pindah ke markas. Di markas kedatangan seorang ahli autopsi forensik untuk mengecek dan memastikan bahwa memang si Guang lah yang memukatkan wanita tersebut. Dan hasilnya jelas, ada DNA si Guang yang berada di tubuh korbannya. Lalu ada salah satu anak buah yang protes tentang kejadian itu. Kita panggil saja Slamet. Dia mengatakan bahwa yang kita lakukan ini adalah ilegal, sebab tak ada izin dari institusi kepolisian. Lalu Mang Edo pun mengatakan kita memakai cara apapun untuk menangkap orang yang salah. Sekali bersalah, tetaplah bersalah. Dan mereka pun dengan semangat yang diberikan oleh Mang Edo berangkat untuk melanjutkan tugas mereka. 한번 생각해. 무조건 범인. 형은 이 새끼들이 수조를 잘 할 건데요. 불붙지 마. 알았어? 예. 아닙니다. Bertemulah Edo dengan rekannya. Mereka berkata bahwa saya akan segera menyelesaikan ini. Dan rekannya berkata, walaupun kau polisi brutal yang hampir dipecat gara-gara kekerasanmu, tapi para atasanmu malah mempercayakan masalah ini padamu. Saya akan menunggu hasil kerjamu. Mang Edo lekas berangkat menuju ke tempat Guang dan akan segera menangkapnya. Pindah ke ruang pemerintah. Kita sebut saja dia Asep dan kita sebut saja Jepri. Mereka membicarakan berita si Guang, sang pelaku pewafatan. Dan si Jepri menyuruh untuk melindungi si Guang ini pada si Asep agar posisi kita berdua di pemerintahan agar tetap aman dan tidak ada yang menggantikan posisi kita. Lalu bergegaslah si Asep ini ke tempat si Guang sebelum keduluan Mang Edo, polisi barbar itu. Sampailah Asep di kediaman si Guang. Ia dengan santuinya malah membaca buku bro. Dan tanpa ekspresi sama sekali, si Asep segera menangkapnya dengan alasan karena si Guang ini telah melanggar keamanan hukum negara. Lalu tepat waktu sekali Mang Edo datang dengan gaya bengisnya dan mencegah si Asep untuk membawanya. Asep berkata bahwa si Guang telah melanggar keamanan hukum. Lalu dengan bengisnya Mang Edo mengatakan, melanggar keamanan apa? Telah terjadi kasus pewafatan tempo hari, ialah pelakunya. Tentu si Asep ini sudah tahu betul apa permasalahan si Guang ini. Lalu dibawalah si Guang ini oleh Mang Edo. Dan Asep diam tak berkutik karena memang yang lebih berhak menangkapnya ialah Mang Edo. Lalu si Asep pun cukup ketar-ketir dengan kelakuan Edo yang barbar ini. 이 새끼 이거 살인 용의자거든. 그것도 연쇄살인. 지금부터 당신이 하는 모든 말들이 거기까지 변호사들이 할 얘기 아닌가? 당신의 국가보안법 위반에 Si Asep menanyakan pada bawahannya, lalu bagaimana dengan anak buah dari si Guang? Kemana perginya mereka? Bawahan menjawab, mereka telah berhasil pergi jauh. Lalu si Asep memerintahkan seseorang untuk menyadap CCTV yang ada di markas polisi, lalu mengirimkan pengacara untuk si Guang guna mengulur waktunya. Pindah ke seseorang yang sedang dibikin bubur oleh orang misterius. Ia tanpa ampun menyesaknya hingga semua badannya penuh dengan selai stroberi.
dan ternyata ia adalah anak buah dari si Guang. Entah punya dendam apa yang menyiksa mereka berdua. Yang jelas saya yakin ia dendam karena kelakuan si Guang dan anak buahnya yang suka menculik gadis lalu memanfaatkannya. Di sini saya merasa senang dengan disirsaknya anak buah si Guang sebab mereka berhak mendapatkan itu karena kelakuan tidak terpuji mereka yang hobinya menganukan korbannya. Pindah ke Mang Edo. Ia menginterogasi si Guang dan menanyakan bagaimana DNA-mu bisa berada di tubuh korban. Si Guang pun dengan gaya coolnya tersenyum dan pengacara menjawab itu karena tidak sengaja. Dan si Guang berkata, kebetulan kebun terong di tempat kejadian itu adalah milikku dan saya berada di sana untuk mengecek kebun. Dan DNA saya menempel di terong terkena tubuh korban. Lalu Mang Edo membisiki si Guang bahwa ia hanya bertanya bagaimana DNA-mu bisa berada di korban dan bukan bertanya bagaimana DNA-mu berada di terong. Cerdas sekali Mang Edo ini. Ia pun bergegas pergi untuk mencari bukti yang lebih kuat lagi. Lalu Mang Edo pun meminta kepada Bejo dan para anak buah lainnya untuk mencari bukti rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah si Guang dan mereka mengecek satu persatu bermalam-malam. CCTV가 한둘이야? Dan hingga ditemukanlah bukti yang kuat bahwa si Guang ini pada saat jam yang sama yang tadi ia bilang ada di kebun terong, tetapi pada rekaman ini si Guang berada di tempat lain bersama anak buahnya. Mang Edo pun berkata, habislah kau. Bukti ini sudah cukup jelas dan kau tidak bisa beralibi lagi. Namun si Guang masih tetap cool dan hanya tersenyum. Dan Mang Edo berkata, tersenyumlah selagi masih bisa tersenyum. Pindah di dalam pemerintahan, Mang Asep bertemu dengan atasannya dan atasan itu berkata, lagi-lagi si Guang, dia adalah anak Kim Mosul kan yang sekarang berada di Tiongkok. Dan saya yakin ayah dari Guang ini merupakan seorang pentolan di pemerintahan. Hingga para pemerintah di sini pun tunduk dan begitu sangat melindungi si Guang ini. Namun tidak dengan Mang Edo. Iya. Dan atasan itu berkata lagi, cepatlah bereskan masalah ini, lalu serahkan ia pada Paul dan kirim ia kembali ke Amerika. Paul ini adalah orang Amerika yang ada di scene awal tadi. Ia berkata lagi bahwa Mang Edo telah menemukan bukti yang kuat dan ia tidak bisa beralibi lagi. Cepat lakukan sesuatu. Asep menjawab, sejak awal mengirim pengacara ke markas polisi adalah hanya untuk mengulur waktu. Dan atasan berkata, cepat bereskan atau aku akan menggantung kelapamu dan si Guang di depan pintu kantor. Lalu si Asep pun mendatangi komandan dari Mang Edo. Dan atasan itu berkata, aku sudah tahu apa yang akan kau sampaikan. Dan aku sudah memberikan jawabannya pada atasanmu. Masalah yang dilakukan oleh si Guang ini terlalu besar. Dan jika tidak diselesaikan, opini publik akan mengubur kita hidup-hidup. Dan si Asep menjawab, aku sudah menyiapkan beberapa barang. Masing-masing kita harus hidup. Dan ini sangat mengejutkan. Anak buah si Guang yang tadi dibikin bubur ternyata masih hidup. Dan sisa satu. Anak buah Asep menangkapnya dan memberikannya pada polisi bahwa ialah pelaku yang sebenarnya. Lalu Mang Edo mendatangi atasannya dan atasan berkata, lepaskan si Guang ini. Dia bukanlah pelaku sebenarnya katanya. Dan pelaku sebenarnya sudah tertangkap. Si Guang harus dibebaskan dan Mang Edo protes. Si Guang adalah pelaku sebenarnya dan ia hanya antek-anteknya. Sampai atasannya pun menyuruhnya berhenti menangani kasus Guang ini loh. Dan rekaman bukti dan berkas bukti yang menunjukkan bersalahnya si anak buah Guang juga telah ada. Tentu barang-barang itu diberikan oleh si Asep yang dia temui semalam. 야, 이거 봐. 거기다 지각을 했다고 자백까지 했고 그걸 누가 범인인 거야? 검출됐어. 아, 피의자물 뿐요. 풀어주라고요? 진범 잡혔으면 풀어줘야지. Lalu pulanglah Mang Edo ke rumahnya dan di dalam rumah ia telah ditunggu oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah si Bejo, orang misterius yang menyiksa anak buah Guang. Ia berasal dari negara sebelah, yaitu Korea Utara. Dan ia adalah seorang polisi keamanan perbatasan di scene awal tadi. Ia dendam pada si Guang ini. Pasalnya, ia telah mewafatkan nyawa satu keluarga di Korea Utara. Dan aku kesini untuk menangkap iblis Guang. Dan Bejo ini juga mengatakan bahwa pihak Korea Selatan tidak akan sanggup menangani kasus ini. Dikarenakan
dia dilindungi juga oleh pihak Amerika. Kok bisa? Pihak Amerika juga melindunginya? Nah, kita akan tahu nanti. Edo menjawab, kenapa sebelum kejadian besar ini, pihak kau tak bisa menangani kasusnya? Dia menjawab, dulu aku dan anak buahku sedang menangani kasusnya, yaitu kasus ayahnya, yaitu Kim Mosul. Akan tetapi, malah kita yang kena masalahnya. Dan dua anggotaku digerek lehernya pakai bendo. Dan semua kader tahu, tapi malah bungkam karena takut dengan Kim Mosul. Dan ternyata ayah Guang adalah tangan kanan dari Jang Song-taek, sekretaris partai Pyeongbuk-do. Dan info yang saya baca di Wikipedia, partai tersebut ialah Partai Kekuatan Rakyat Korea, yang mana partai itu adalah partai yang mengontrol kepresidenan, ngeri loh. Di sana sampai presiden pun bisa dikontrol oleh partai ini. Nah, pantas saja anaknya Si Gwang tidak berani ada yang nyentuhnya, seberapapun bermasalahnya dia. Dan Mang Edo bertanya, lalu bagaimana dengan kasus sekarang? Apa bedanya dengan dulu? Dan Bejo menginfokan bahwa Kim Mosul, ayah Gwang, telah dilenyapkan bersama partainya, dan berarti Si Gwang juga bisa dilenyapkan. Dan Bejo mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan sanggup menanganinya. 김광일이 그 살인마 새끼잖아. 나는 총을 맞고 압록강 찰. 그쪽에도 김광일 건이 뭐 있나? 가지고 놀다가 정명인 죽여버리지. 벌써 그들은 넘기고 싶다 해도 미국 애들 때문에 마음대로 못할 거예요. 이른바 로열 패밀리. 건드릴 수가 없었어. 반영명 혐의로 숙청되었어. 그러니 이젠 그럼. Lalu pergilah Mang Edo ke markas. Di markas nampaknya sudah ramai orang, dan ternyata di markas kedatangan anak buah si Asep yang bermaksud untuk mengambil Si Gwang kembali dan membebaskannya. Dengan santuinya Si Gwang tersenyum jahat, dan ia langsung dibawa mentah oleh si Mang Edo ini. Barbar sekali jagoan kita ini, Bung. 죽을 때 무슨 소리 내는 줄 아니? 특히가 엠나들이 죽었고. 그 소리 진짜 미친 새끼가. Lalu di markas, sang atasan menginfokan bahwa, lihatlah berita yang tersebar bahwa kau membogem tersangka. Apa tak ada pose yang lebih bijak? Dan ia diskors untuk sementara waktu. Ia pun langsung pergi saja. 사진빨 잘 받는다 너. 나대지 말고 조용히 잘 지내. 없어. 대부분이 사건이 전화로 얼마나 짱후한지 알아? 응? 지금 남조선에선 그런 걸 처리할 수가 없어. Pindah ke Si Gwang. Ketika ia ditahan di tempatnya si Asep, ia malah melukai wanita, anak buah dari si Asep. Asep pun datang, dan dengan begitu erosinya, ia menyirsak Si Gwang ini. 이거 이러면 안 되는 거 아니오? 야, 다시 말해봐. 뭐라고? Pindah ke Mang Edo, ia mendapat telepon dari si Bejo dan mengatakan untuk menyerahkan Si Gwang padaku. Lalu Mang Ade diberi info bahwa terdapat sebuah rekaman pada 2 tahun lalu yang menunjukkan wajah dari Si Gwang ini. Edo bergegas mencarinya di markas. Pindah ke Si Gwang. Di sini, ia didatangi oleh pihak Amerika, yaitu si Paul. Dan Paul itu berkata, apa yang akan saya dapatkan jika kau kulindungi lagi? Aku sudah mencari informasi bang ayahmu, namun yang aku dapat hanya uang receh saja. Dan Si Gwang mengatakan bahwa informasi bang ayahku ada di kepalaku, dan kau bisa mendapatkannya jika kau melindungiku lagi. Tak selang lama, mereka kedatangan Mang Edo yang telah berhasil mendapatkan rekamannya dan menampilkannya di layar. Lalu Mang Edo langsung memborgolnya, dan Mang Edo mengetahui satu hal, bahwa kau selalu menyerisak margaris itu karena anumu tidak bisa berdiri kan. Semua menertawakan Si Gwang, dan Si Gwang begitu erosi karena ada yang tahu mengenai masalah pribadinya. Lalu dibawalah Gwang oleh si Edo. 그러고 보니까 말이야.
아이 씨발. 하던 대로 웃으라고 이 씨발로마. 그런 거 아니야? 이거 보자. Akan tetapi ketika di tengah jalan, mereka dicegat oleh polisi lalu lintas atas perintah atasannya, dan si Guang menelpon atasannya itu. Ada apa dengan ini semua? Atasan menjawab, sudah hilang masalah ini, serahkan mereka pada pihak mereka. Kita sudah tidak ada urusannya lagi, karena kasus dianggap selesai. Lalu Mang Edo menelpon salah satu rekannya di markas pusat. Edo berkata akan membawa Guang ke tempat itu. Ia menjawab bahwa atasanku memerintahkan untuk tidak campur kasus ini. Serahkan saja ia pada mereka. Kau jangan menyiram bensin pada kobaran api. Lalu Mang Edo berhenti di tengah jalan. Ketika ia sedang melamun, ia didatangi oleh si Asep. Edo berkata jika ia dilepaskan, ia akan terus mewafatkan gadis-gadis lain. Si Asep menjawab, aku juga berpikir demikian, tapi apalah daya, aku juga tak bisa berbuat banyak selain menyerahkan ia pada pihak Amerika, dan negara kita tak akan mengurusi masalahnya lagi. Lalu Edo mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh si Bejo. Asep bilang bahwa Bejo ini dulunya ahli dalam mata-mata, dan pantas saja ia bisa mendapatkan semua informasi ini dan memberikannya padamu. Ia membelot semenjak dipecat dari kepolisian di Korea Utara, dan mulai saat itu ia mengincar si Guang hingga ke sini. Jadi gini bro, si Bejo ini adalah polisi yang menangani kasus Guang pada saat di scene awal tadi, dan karena berusaha menangani kasusnya, si Bejo malah dipecat dan sekarang ia mengincar Guang. Lalu Edo pun memberikan kunci borgolnya pada Asep, dan ketika borgol Guang dilepaskan, ia merebut pistol dari bawaan Paul, dan ini yang ia lakukan. 어이, 체이도! Ia mungkin dendam pada Mang Edo karena tempo hari ia telah menghina dan menertawakannya. Si Asep pun bergegas mengejar Paul dan Guang. Adegan kejar-kejaran terjadi di sini. Dan tiba-tiba kedatangan si Bejo yang langsung menabrak Paul dan Guang hingga menggulingkannya. Ia pun menyeretnya keluar dan membawanya. Pindah ke tempat si Asep, ia melaporkan kejadian itu pada atasannya, dan atasan mengatakan urusan kita hanya membawa si Guang ke pihak Amerika itu salah mereka karena mereka yang gagal dalam penjagaan. Atasan itu mengatakan bahwa partai ayahnya Guang telah dipulihkan, lalu dibawalah Guang di tengah laut, dan kemungkinan si Bejo akan membawanya ke tengah samudera untuk diwafatkan. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Ternyata kru kapal itu adalah komplotan ayahnya Guang. Dan seorang Bejo pun tak mampu menghadapi si Guang ini. Lalu kembali di masa sekarang ini. Scene ini adalah scene di awal tadi yang memperlihatkan seseorang untuk masuk ke sebuah gedung. Yap, dia adalah Kodir. Ia masuk seorang diri ke dalam gedung dan dengan skillnya ia dengan sangat mudah sekali menghabisi satu persatu. Dan ternyata tempat ini adalah tempat persembunyian dari si Guang. Setelah kembali dari laut tadi, Guang mengatakan, apakah kau yang mengamankanku? Kodir menjawab, aku yang akan mewafatkanmu. Secara perlahan, Kodir menyeret saksi Guang ini dan 하는 거 이거 네가 하늘은 나를 곱게 모시고 ya, saya puas sekali dengan mukanya si Guang ini. Terima kasih Kodir. Lalu Kodir pun menyerahkan pada si Paul, dan Paul berkata, apa yang kau lakukan? Kodir menjawab, aku tahu Kim Jong-un marah karena wafatnya salah satu bawahannya pada pihak Cina, dan kau tahu pihak Cina telah mengambil semua isi rekening bank ayahnya si Guang ini. Apa kau tidak tahu?
ia mengatakan, "Pergilah kau dari Korea ini. Jika kau masih di sini, aku akan menghabisimu." Lalu ia pun pergi dengan santuйnya sambil meledek Paul dengan jari tengahnya. Film pun berakhir. Ya, mungkin begitu saja guys. Mungkin guys, si Kodir ini semacam agen khusus dari pemerintahan atau sang eksekutor. Hingga ia bisa mendapatkan info dari si Paul mengenai tempat si Guang. Dan lalu karena isi rekening dari ayahnya si Guang ini telah kosong, ia pun menghabisi Guang saja. Karena dia sudah tidak berguna lagi. Di sini diperlihatkan bahwa Mang Edo masih hidup dan masih koma bro. Ya, kita berdoa saja agar ia mendapatkan kesembuhannya bro. Amin. Hikmah dari film ini ialah rajin-rajinlah olahraga dan makan makanan yang sehat. Dan jangan terlalu sering bacol atau nanti kau akan singgung ini. Anunya tidak bisa berdiri. Dan nanti akan melakukan hal-hal seperti Guang. Ngeri sekali bro. Terima kasih sudah menonton. Saya Moul undur diri.